Bisa kita mulai ya, insyaallah. Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dama ajra. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, Al-Faqir sangat berbahagia sekali pada malam hari ini karena bisa menatap wajah teduh gurunda Ki Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang mana berjumpa dengan beliau insyaallah 2 bulan yang lalu Kiai ya, di Malang insyaallah. Waktu itu bertepatan dengan Haul Darul Hadis. Alhamdulillah, walaupun secara virtual pada malam hari ini Al-Faqir bisa berjumpa dengan beliau, bisa bermuwajahah dengan beliau. Wa hadza asy-syaraf lil Faqir. Dan juga teman-teman sekalian, ini kapasitas Zoom room kita ini hanya 500 Kiai. Tapi yang daftar melampaui itu. Maka kemudian bagi teman-teman yang di akhir nanti masuk mungkin tidak bisa masuk, kami mohon maaf karena memang keterbatasan kapasitas room, slotnya hanya 500. Nanti bagi teman-teman yang tidak bisa ikut live di sini di meeting Zoom kita ini, bisa ikut di live-nya di fanpage Orang Ramai atau di fanpage Al-Faqir, di fanpage saya Abror Rusdi Rifai, bisa ditonton secara live di sana. Dan insya Allah juga besok siaran ulangnya akan kita upload di YouTube insya Allah. Kiai Zaim dan teman-teman sekalian, pada malam hari ini sebagaimana flyer atau undangan atau pengumuman yang kami sampaikan kepada khalayak bahwasanya kita akan berbincang cinta dan kepenulisan. Insyaallah dengan guru kita, dengan Kiai Ahmad Azaim Ibrahimi, dengan tema Islam merawat Indonesia dengan cinta. Jadi teman-teman sekalian, untuk tema ini, untuk pemilihan tema ini memang orang yang paling tepat itu adalah Kiai Azaim untuk menyampaikannya. Karena Indonesia ini kemerdekaannya bisa kita raih karena ada buncahan cinta para bapak-bapak kita, para moyang kita, para kakek-kakek kita, para buyut kita, mbah-mbah kita dulu. Karena kecintaan yang buncah terhadap bangsa ini, kecintaan yang memuncak terhadap negara ini, yang menyebabkan mereka berani bertaruh mengorbankan apa saja untuk meraih kemerdekaan tersebut. Tak terkira darah yang sudah mengalir. Tak terhitung harta yang sudah dikorbankan untuk meraih kemerdekaan tersebut. Kita anak cucunya hanya bertugas untuk menjaga keberlangsungan kemerdekaan itu agar tetap dalam genggaman kita. Bahwasanya anak bangsa ini harus berdaulat di tanah dan tumpah darahnya sendiri. Kita mengetahui bahwasanya pelaku perebut kemerdekaan itu adalah al-muslimun, aslafuna as-salihun, qudama'una
al-mujahidun. Dengan keyakinan bahwasanya hubbul watan minal iman, ini adalah ruh mereka, sehingga berani mengorbankan apa saja untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut. Akan tapi teman-teman sekalian, akhir-akhir ini, dewasa ini, kedaulatan negara yang telah kita rebut dengan tumpahan darah para bapak-bapak kita itu sepertinya mulai terusik. Makanya kemudian kita anak cucunya yang masih mendiami, yang masih menapak di punggung tanah Indonesia ini, berkewajiban untuk merawat, untuk melestarikan kemerdekaan ini dengan semangat cinta. Dengan semangat cinta. Makanya kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang dengan Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang nanti akan kita rangkai bahwasanya satu di antara torehan cinta tersebut adalah dengan literasi, adalah dengan karya tulis, yang mana karya tulis tersebut, karya tulis dalam bentuk apapun, itu adalah nutrisi kita, nutrisi otak kita, agar otak kita tetap memiliki kesadaran bahwasanya kita yang paling berhak untuk menikmati kemerdekaan negeri ini. Itu yang pertama. Kemudian dengan torehan karya pena, buku sebagaimana yang Kiai Azaim tulis dan para intelektual ataupun agamawan yang lain tulis, itu juga adalah nutrisi jiwa, agar dengan nutrisi jiwa yang kita reguk dari berbagai karya tulis, yang bermuatan sastra ataupun populer, itu tetap menjadi nutrisi jiwa kita, agar kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini tetap mendiami relung hati kita yang paling dalam. Itu yang akan kita bincang dengan Kiai Azaim pada malam hari ini. Akan tapi sebelumnya saya ingin menyapa beliau. Sekarang beliau mic-nya sudah di unmute. Kif halukum Kiai? Alhamdulillah, tayyib. Masya Allah, yasurruna al-lailah yani nara ila jamali wajhikum. بل نحن أكثر فرح. مشتاق إليكم كثير 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 كثير. كذلك. اضطرب قلبي يعني من رؤياتكم. ما شاء الله تبارك الله. هذه الليلة أسعد ليال يعني أسعد ليالي عندي أنا. بل نحن جميعا. الله. طيب ممكن الفقر اسمحوا لي يعني أوجه لكم يا أفيدونا beberapa hal yang mungkin fi ba'di, ada beberapa mungkin sebagian besar yang bergabung ini adalah ikhwanuna yakni Taretan TV insyaallah. Yakni min tapal kuda dari Bali, dari Kalimantan Barat, dari Madura. Kalau saya lihat peta pendaftar itu sepertinya kalau kita 50% mungkin dari situ. Lakin al-ba'da sebagian juga mungkin ini berasal dari luar jaringan kita, orang-orang yang mungkin hadhihi awal marrah yanzuruna ilaikum. Masya Allah, nah, mungkin sebagian 50%-nya lah. Karena ada yang dari Malaysia, dari Jepang, dari Amerika pun ada, dan beberapa negara-negara yang lain termasuk juga dari Sumatera. Dari Sumatera, bahkan dari Papua pun ada. Itu yang pendaftarnya, sehingga Al-Fakir simpulkan bahwasanya peserta kita ini rubbama an-nisfa yani an-nisfa 50%, sebagiannya itu, separuhnya itu mungkin yang sudah biasa yastami'una ilaikum. Itu sebagiannya. Lakin al-ba'dha yani 50% al-baqi itu yang malam hari ini mungkin pertama kali berjumpa dengan Kiai Azaim, maka tidak ada salahnya bahwasanya Al-Fakir ingin memperkenalkan, walaupun bisa di-googling ya, bisa di-googling, bisa di-searching di internet siapa beliau. Lakin ismahu li yani u'arrifakum li ikhwanina. Bahwasanya Kiai Azaim ini saya mengenal beliau. Kenapa arah kajian kita pada malam hari ini itu ke literasi, ke penulisan, karena Al-Fakir
saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau itu juga melalui literasi. Karena memiliki kegemaran yang sama dalam dunia kepenulisan ketika itu beliau masih di Mekah. Masih di Mekah. Kita bertemu di satu grup yang namanya Santri Mekah ketika itu. Yang masih Facebook yang jadul dulu. Jadi grupnya itu hanya pakai seperti WhatsApp yang sekarang, berkirim pesan seperti itu. Dipertemukan itu sampai beliau akhirnya pulang dan kita bertemu lagi, juga dipertemukan kembali tetap dalam konteks literasi. Di mana Al-Fakir pernah berkunjung ke sana, juga berbincang kepenulisan dan lain sebagainya, termasuk penerbitan buku dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, utamanya teman-teman yang belum mengenal Kiai Ahmad Azaim Ibrahim ini, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus Situbondo. Yang mana kalau di daerah kelahiran saya di Kangian itu tidak menyebut Salafiyah Syafi'iyah tapi Pondok Sukorejo. Itu terkenalnya. Jadi ini pondok pesantren yang sangat legend sekali. Rubbama akbar al-ma'ahid fi Jawa. Pondok Salafiyah Syafi'iyah ini. Jadi beliau ini sekarang yang memangku, beliau sekarang ini yang mengasuh, saya sebutkan di prolog atau di caption undangan saya itu, di caption flyer itu bahwasanya beliau adalah satu di antara kiai yang menggemari dunia kepenulisan. Beliau sudah menerbitkan beberapa buku, yang satu di antaranya itu adalah Rindu Sebatang Pohon. Itu sebenarnya tulisan populer tapi tidak tampak populer karena lebih nyufi dan lebih nyastra. Sehingga memang sangat kental luahan cinta di situ. Sangat kental bahwasanya apa yang beliau tulis itu adalah bahasa hati. Itu yang pertama. Kemudian mungkin Al-Fakir mau bertanya kepada Kiai Azaim, yang mana Kiai Azaim ini satu di antara kiai yang ketika masih menjadi santri itu pernah mondok di beberapa pesantren di Jawa ini. Satu di antaranya pernah di Siwalan Panji, di Al-Hamdaniyah, ya. Pernah di PIK Singosari dan lain sebagainya. Sebelum akhirnya beliau pergi kepada Masru' Rusaifah di Mekah. Itu adalah pencarian tempat belajar, bukan terakhir belajar, akan tapi tempat terakhir beliau berstatus sebagai santri, sehingga kemudian pulang ke tanah air dan langsung memangku pondok pesantren. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin bertanya kepada beliau, pertama sekali Kiai ini menulis itu ketika mondok di mana, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara kapan sejak tertarik dengan kepenulisan, sebenarnya sejak dari rumah, sejak dari masa kanak-kanak, terutama pada sastra, tetapi sebagai murni karya sendiri, inspirasi, mungkin terhitung sejak aliyah di Madrasah Keagamaan Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Baik, Kiai, itu sebagai prolog saja. Mungkin langsung nufaddilukum li'an tulqi ma turiduna an tulqu lana nahan. Fadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kita melalui media virtual semacam ini, tetapi bukan berarti mengurangi banyak hal tentang nilai dan makna bersilaturahim secara hati, secara batin kita. Oleh karena itu, perkenankan saya memulai prolog. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Berbicara tentang Indonesia dan merawat Indonesia dengan cinta tentunya melalui cara pandang dunia kepenulisan, kita melihat bapak bangsa kita yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang terdidik, orang yang sudah tertempa cara berpikir, berperasaan, melahirkan suatu perilaku, terpelajar. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, bangsa ini adalah bangsa yang pernah dipersatukan oleh satu peradaban masa lalu. Dan juga besar oleh sastra, oleh tulisan, karya tulis. Meskipun dalam bentuk yang berbeda tentunya, dalam bahasa yang berbeda tentunya. Tetapi nilainya sama, bahwa kepenulisan ini bisa merajut suatu masyarakat menjadi bangsa yang besar. Tidak lepas dari bahwa umat ini, umat Sayyidina Muhammad SAW, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang terabadikan hingga hari ini kita rasakan kekuatan mukjizatnya. Al-Quran, meskipun Al-Quran bukan hanya persoalan kajian kesastraan, tetapi seluruh kehidupan dijelaskan, dijawab oleh Al-Quran. Tetapi dasar pondasi memahami Al-Quran adalah balaghatul Quran, yang itu adalah sastra. Di mana jika kita kembali ke awal, manusia sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perangkatnya yang sudah dilengkapi sedemikian rupa. Ada otak kanan, otak kiri, ada rasa. Yang itu dipersiapkan dengan desain yang sangat matang agar manusia ini mampu menerima pesan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melalui sastra dan tulisan tentunya. Maka ketika Al-Quran diturunkan di masyarakat bangsa Arab dengan tantangan dinamika masyarakat yang waktu itu untuk membedakan era Islam dan sebelum Islam disebut jahiliyah, ada proses bagaimana masyarakat ini yang secara mayoritas mereka tidak pandai baca tulis, tetapi punya kepekaan sastra yang tinggi, dididik menjadi masyarakat yang pandai membaca tulis. Artinya ada kesiapan, ada perangkat untuk menerima wahyu ini dengan baik dan benar. Kembali kepada Indonesia, ketika Indonesia merdeka, bapak bangsa kita, presiden, proklamator, dan wakil presiden adalah orang terdidik sastra yang sangat dikagumi oleh beliau, sangat digemari oleh beliau. Didukung oleh para pendiri bangsa lainnya. Dari kalangan pesantren ada Ki Abdul Wahid Hashim Asy'ari, yang kita tahu dunia pesantren dipenuhi dengan nilai-nilai sastra dan kepenulisan. Tentunya berangkat dari sejarah inilah, kita bangsa Indonesia tidak bisa membangun negeri ini hanya dari satu sistem sisi saja, perekonomian saja, militer saja. Maka
tentunya literasi memiliki peran yang sangat penting. Untuk lebih hidup suasana pada malam hari ini, kami ingin berdiskusi, lebih tepatnya saling mengisi, saling menambah referensi untuk menguatkan makna bahwa Indonesia yang dibutuhkan hari ini cinta dan kepenulisan, di mana kita tahu di media sosial etika menulis, menyampaikan pesan, berkomentar sudah mulai menjauh dari makna cinta itu sendiri. Ingat bahwa jika kita ingin mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan satu nilai kebahagiaan, kata kuncinya tidak ada lain kecuali kekuatan cinta itu sendiri. Ketika dunia kepenulisan tidak lagi diisi ruangnya oleh semangat cinta, tetapi ujaran kebencian, na'udzubillahi min dzalik, maka bangsa manapun, tidak hanya bangsa ini, akan siap menghadapi kehancurannya, kehancuran peradabannya. Oleh karena itu, masih ada kesempatan besar bagi kita, generasi yang ditakdirkan hidup pada hari ini, untuk merawat negeri yang kita cintai, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Analoginya adalah ketika baginda Nabi dan umat Islam diamanahi Madinah untuk dirawat dengan kemajemukannya, maka kita belajar dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW merawat Madinah dengan kemajemukan Indonesia. Ini sebagai prolog, saya kembalikan kepada beliau, Ustaz Aprari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirah, Kiai, atas prolog atau pengantar yang beliau paparkan. Mungkin nanti kita akan berdiskusi. Akan tapi teman-teman sekalian, idhafah basithah sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Zaim tadi, bahwasanya pondasi yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun Madinah ketika itu memang tidak lepas dari kegiatan membaca dan menulis. Terlepas memang bahwasanya awwalu ayatin minat tanzil, ayat pertama yang turun dalam Al-Quran itu adalah Iqra, dan seterusnya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yahtammu kafiran bil qiraah wal kitabah wasyair. Walaupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi, la yaqra wa la yaktub, akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahussu alal qiraah wal kitabah. Sampai kemudian tawanan perang Badar itu yang dijadikan tebusannya adalah yu'allim sighara Madinah al-kitabah wal qiraah. Jadi ini yang memang harus kita baca. Makanya kemudian pesan dari Kiai Zaim tadi yang Al-Fakir terima adalah bahwasanya ruang kita untuk berekspresi secara literasi itu sekarang terbuka lebar. Itu yang saya tangkap tadi. Kalau dulu mungkin ketika kita pesan kita secara tulisan akan sampai ke publik kalau kita bisa menulis di media massa. Publik luas, bisa menulis di koran, bisa menulis di majalah. Akan tetapi sekarang dengan era digital yang semacam ini, kita bisa menulis dengan al-wasail al-ijtimaiyah, media sosial, bisa di Facebook, bisa di Twitter, bahkan Twitter itu saja dari pengucapannya sendiri sudah berkicau. Bisa di Instagram, di WhatsApp, apalagi tidak henti. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini, makanya kemudian bukan kita rendah minat baca kita. Karena buktinya ada sebagian di antara kita yang menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk mendeli, katanya orang Jawa itu, Pak.
membeli apa itu handphonenya. Akan tetapi energi mereka untuk membaca tulisan panjang itu yang tidak bisa. Sehingga yang dibaca itu adalah ujaran-ujaran yang sebagian besar di antara ujaran tersebut adalah ujaran kebencian. Ini yang kemudian akan mengoyak persatuan bangsa kita. Akan mengoyak persatuan bangsa kita yang mengancam keutuhan bangsa ini. Kenapa? Karena dari berbagai ujaran kebencian tersebut adalah degradasi dari cinta kita. Yang mana cinta ini adalah fondasi utama bapak-bapak kita dulu, moyang kita dulu dalam merebut kemerdekaan ini. Maka yang diharapkan oleh Kiai Zaim tadi itu bahwasanya kita harus cerdas dalam menyikapi kebebasan berekspresi secara literasi, secara kepenulisan melalui media sosial yang ada, agar betul-betul kita itu bisa menulis sebagaimana mestinya dengan tulisan yang panjang. Kenapa tulisan yang panjang? Karena kalau 1, 2, 3 tulisan itu, pesan kita tidak akan bisa sampai kepada orang yang kita inginkan membaca pesan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasakan kita membaca tulisan yang panjang juga. Bukan hanya sebatas ujaran-ujaran pendek yang sebagian besarnya kebencian itu, agar pesan kabar yang kita terima itu utuh. Nah, kemudian harus ada check and recheck. Makanya kemudian ketika mendengar kabar-kabar itu kita harus ada check and recheck. Bukan hanya satu sumber, akan tapi sumber yang lain pun harus kita baca. Baik teman-teman sekalian, itu prolog dari Kiai Zaim tadi itu. Intinya agar kita ini kuat membaca, agar kita ini juga mampu menulis untuk menyampaikan pesan kita secara utuh, bukan hanya sebatas cuplikan-cuplikan pesan yang itu akan menjadi bias atau terdistorsi. Kita akan membuka pertanyaan. Maka kemudian yang akan bertanya nanti saya minta tolong kepada Maryam sebagai moderator teknis untuk kemudian membuka mic-nya, di unmute orang yang akan bertanya. Ini ada Rohman ini. Coba Maryam dibukakan. Rohman dari mana? Silakan Rohman. Langsung. Ada Rohman. Nah, ini silahkan langsung. Siapa ini? Ayo silahkan. Nah, silahkan siapa? Sebutkan nama, asal mana Pak, dan apa yang mau ditanyakan. Ini siapa ini yang sudah tampil di layar? Mbak Maryam. Ayo silahkan Pak. Siapa ini? Halo, siapa ini? Maryam coba dikasih. Sudah Ustaz. Sudah dari tadi. Siapa ini? Mungkin maksudnya bukan bertanya Ustaz. Mau apa ini? Itu Edi Susanto mau bertanya, Edi Susanto. Langsung kasih itu. Ini Muhammad Salbini. Coba Muhammad Salbini. Ada yang langsung dikasih aja langsung. Ini sudah di layar ini siapa ini ya? Coba yang sudah raise hand itu siapa saja itu? Yang sudah ngacung. Cahyo itu. Cahyo ini siapa? Fikri. Langsung dibuka mic-nya. Maryam itu banyak yang mau bertanya itu. Siapa aja itu? Coba dikasih. Iya, sebentar. Langsung di unmute yang mau bertanya. Ini siapa yang sudah di layar ini? Kok saya nggak bisa melihat yang raise hand ini siapa ini ya? Ini saja yang berhasil di unmute. Tadi saya nggak berhasil. Siapa? Siapa namanya?
Pak Mukhtar Haris kayaknya. Ayo Mukhtar Haris, silahkan Pak Mukhtar Haris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan Kiai, karena sekarang masih juga momen Idul Fitri, kami ucapkan selaku santri lahir batin mohon maaf, dan seluruh audien yang hadir mengikuti pengajian pada malam hari ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Kiai untuk bertanya. Yang ingin kami tanyakan di sini terkait bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah ide dalam menulis. Karena sering terjadi khususnya terhadap saya sendiri ketika menulis, dalam menulis itu nanti vakum di tengah-tengah tulisan, atau bahkan ketika satu tulisan itu rangkum untuk memulainya kembali tiba-tiba tidak menemukan ide baru. Dan yang kedua Kiai, bagaimana motif dari Kiai dalam menulis? Mungkin itu yang dapat kami tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut Maryam ke Mbak Maryam ke penanya berikutnya Mbak Maryam yang sudah di-unmute. Siapa? Yang berhasil di-unmute. Itu siapa itu? Imron Rosadi Kadir itu, coba di-unmute. Oke. Oke, Ustaz. Silakan Imron Rosadi. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak ada videonya, Mas. Syukran, jazakallah khair. Nah. Alhamdulillah bisa berkesempatan bertatap wajah melalui aplikasi Zoom bersama Kiai, guru kita semua. Yang saya mau tanyakan adalah ketika di kondisi seperti ini banyak sekali anak-anak zaman sekarang, anak muda yang mereka lupa dengan budaya literasi. Tapi mereka banyak mengeluarkan beberapa kata-kata seperti itu, Kiai. Dan mohon usulan bagaimana kita membudayakan budaya literasi itu kembali di dunia anak-anak seperti zaman sekarang ini, Kiai. Mohon gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ke Edi Susanto, coba Mbak Maryam. Edi Susanto. Edi Susanto atau Firman Jakarta? Ini saja dulu yang sudah unmute soalnya. Oke, Fikri ya. Siapa namanya? Siapa namanya, Mas? Coba langsung, Mas. Siapa ini? Langsung. Siapa namanya, Maryam? Namanya siapa? Biar saya panggil. Ayo, Mas, silakan langsung, Mas. Soalnya pakai OI gitu, Ustaz. Bukan nama sebenarnya soalnya. Nah, itu dia masalahnya. Coba, Mas. Oh, tidak, Siapa Ustaz, nih? tidak mau bertanya, Ustaz, tidak mau Kalau bertanya. enggak dialihkan aja. Alihkan ke yang lain, Maryam. Atau dijawab yang sudah ada dulu. Ini Kasih yang lain soalnya aja, nggak kasih yang lain dulu. Baik, mungkin sambil menunggu karena ini mungkin membuka mic-nya yang ada kendala teknis. Langsung itu aja, kayak dua orang itu tadi yang bertanya tentang kesulitan memulai dan melanjutkan. ini sudah ada satu. Apa itu? Ya, kita lanjutkan di ini dulu aja. Kesulitan memulai dan menuntaskan tulisan, Kiai, itu yang pertama tadi itu. Kemudian motivasi Kiai sehingga
Kiai tetap menulis sampai sekarang dan insya Allah akan menulis terus. Terus yang ketiga tadi adalah bagaimana menghidupkan kembali budaya literasi di dunia anak-anak, yang mana sekarang ini memang anak-anak kita itu lebih kepada audiovisual sekarang ya, meninggalkan membaca dan menulis. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbicara tentang proses kreatif ya. Nah, proses kreatif ya. Melahirkan sebuah pikiran dalam bentuk tulisan. Seringkali ketika Al-Fakir Allah ditanya dengan pertanyaan yang sama, menjelaskan bahwa ide itu tidak langsung jadi. Maka ada istilah draft, ada kerangka berpikir. Bikinlah sebuah kerangka berpikir, kita belajar dengan bagaimana manusia itu diciptakan bertahap, sampai sekian bulan lamanya menjadi sosok manusia yang siap dilahirkan. Pikiran juga demikian. Kadang ide yang tertuang pertama kali itu adalah bukan kepala, tetapi justru bagian, katakanlah kalau sebuah tulisan itu sosok manusia dalam tubuhnya, yang lahir lebih dahulu adalah penutup. Katakanlah itu kaki misalnya. Tulis saja dulu. Soal nanti penempatannya di mana yang di awal, mana yang di tengah, mana yang di akhir, itu setelah dirasa cukup memadai, menjadi sebuah pikiran yang lengkap. Hingga hari ini saya punya beberapa catatan, draft, ide, inspirasi yang bertahun-tahun belum kelar-kelar. Saya biarkan dalam notebook, saya biarkan dalam agenda tulisan itu. Siapa tahu ada rezeki, dia nyambung. Dan alhamdulillah, beberapa tulisan dari tahun ke tahun nyambung. Ditulis tahun 2007, hari ini nyambung lagi di tahun 2020. Bayangkan berapa ruang waktu yang sudah ditempuh oleh ide itu. Maka jangan sia-siakan. Kemudian ada pendampingan, ada buku, ada referensi kitab yang mendampingi sehingga pokok pikiran itu dilengkapi oleh referensi yang kita baca. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, motif saya menulis ya, tentunya adalah semangat balighu anni walau ayat. Sabda Nabi, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Jadi kita punya amanah yang disebut dengan amanatun ilm, menyampaikan ilmu. Nah, ini dari kajian tasawuf ya. Kita mungkin dalam menulis semula ingin dikomentari, ingin dinilai baik, ingin mendapatkan perhatian. Tapi ketika kita punya pijakan, punya sandaran yang tepat bahwa semangat kita sesungguhnya adalah menyampaikan amanah keilmuan, insya Allah selamat. Secara batiniah kita, ya, kita tidak sia-sia. Ini motif yang perlu dirawat. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengembalikan budaya menulis di, kalau bahasanya sekarang anak milenial ya. Tentunya kita bisa melihat segmen mereka di mana. Saya melihat beberapa di antara mereka mengomentari tulisan-tulisan. Ya. Ketika kita dukung, kita beri semangat, kita sambut, kita komentari, mereka akan terus. Nah, ini salah satu bentuk motivasi kita, bentuk support kita kepada anak milenial untuk terus belajar. Baik kadang-kadang mereka itu melalui messenger, inbox ya, tanya banyak hal, kita tanggapi, kita jawab. Baik itu persoalan apa, tetapi intinya budaya literasi sudah tanpa sadar atau dengan sadar mereka sudah lakukan. Jadi sebenarnya kalau melihat al-wasail ya, sangat tepat bahwa media yang dimiliki hari ini lebih mudah dibanding masa lalu. Kita untuk motivasi seorang menulis itu harus ada pendampingan, ada privat, ada pelatihan. Tapi hari ini
dengan cukup berkomunikasi melalui komen, mereka akan tanpa sadar sudah menulis. Tinggal nanti diarahkan, mungkin salah eja, terbiasa dengan tulisan anak milenial yang ejaannya unik-unik ya, mengatakan iya dengan ea misalkan. Jadi kita arahkan bagaimana menjadi tepat secara ejaan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini sementara. Silahkan. Baik, Kiai. Ini ada banyak pertanyaan. Ada yang bisa voice pertanyaannya, tapi ada yang disampaikan melalui chat saja. Ini ada pertanyaan dari Edi Susanto di Jakarta. Beliau bertanya, Kiai, konsep tulisan seperti apa yang mempunyai ruh sehingga tulisan tersebut bisa cepat sampai pemahamannya atau ide dan pesan yang disampaikan itu langsung cepat kepada pembacanya, bisa ditangkap dan bisa menggerakkan begitu, Kiai. Itu pertanyaan dari Mas Edi Susanto. Mungkin langsung, Kiai, itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi Susanto dari Jakarta. Ya, ketika ide penulisan itu bersumber dari kekuatan ruh, maka pasti akan tersampaikan. Lalu apakah kekuatan ruh itu sendiri? Ya keikhlasan. Bagaimana kita belajar menulis dan ikhlas ya? Tentunya ada banyak metode. Misal, ketika kita punya inspirasi, sebenarnya yang memberikan inspirasi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menuliskannya. Dengan gerakan tangan, sebenarnya yang memberikan energi, kekuatan pada otot kita, tangan kita untuk nulis ide itu. Dari mana kepada itu? La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika kita sadar dengan konsep la haula wala quwata illa billah, insya Allah tulisan kita memiliki ruhnya. Yang lain? Baik, jadi harus berangkat dari keikhlasan atau ketulusan begitu ya, Kiai ya. Insya Allah. Itu yang menjadi energi utama seorang penulis agar gagasannya atau pesannya itu bisa sampai kepada orang yang ingin disasar. Berikutnya mungkin di sini telah hadir juga ada Kiai Farid Dhofir. Beliau itu pengasuh pesantren Ar-Rifa Al-Islamiyah di Dukun Gertik, Kiai. Itu beliau ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Coba dikasih kesempatan, Maryam. Kiai Farid Dhofir, coba. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Setelah salam ta'zim buat Kiai dan Syekh Abror. Jadi begini Pak Yai. Kalau kita lihat orang Minangkabau, orang Padang atau orang Sumatera Barat itu kan sejak awal melahirkan banyak penulis, sastrawan, ulama. Apakah itu yang penulis puisi, syair, novel, sampai kepada Buya Hamka. Nah, apakah lingkungan itu juga mempengaruhi orang untuk menulis? Termasuk juga Pak Kiai ini, Pak Yai Azaim, apakah mendapatkan inspirasi menulis itu juga dari lingkungan, dari pesantren, dari orang-orang tua? Nah, sejauh mana lingkungan itu mempengaruhi kita untuk menjadi penulis? Jazakumullahu khairan Pak Yai. Fadhal, Mubasarah, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sepakat dengan Kiai Farid Dhofir. Farid Dhofir dari Gresik. Al-Fakir. Barakallahu fikum. Wa dumtum fi khairin. Amin. Jazakallahu khair. Berbicara sejarah Minangkabau, sejarah Padang sebagai salah satu ikon kesusastraan dan kepenulisan, ya, ini menjadi rujukan bahwa memang latar belakang lingkungan menentukan sekali.
Kenapa kemudian Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya, masyarakat Mekah yang merupakan terminal budaya, terminal perekonomian, tempat bertemunya para pedagang dari Syam dan dari Yaman, sehingga tradisi ini diabadikan oleh Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Demikian pula sebenarnya para penyebar Islam di tanah Nusantara ini, kenapa mereka memiliki pesisir sebagai pusat pertemuan dengan banyak manusia? Meskipun semula mungkin komunikasi perekonomian lebih terlihat dominan, tetapi di antara berdagang untuk kebutuhan kehidupan mereka, menyambung hidup, sebenarnya sudah terbangun tukar budaya, tukar sastra dan semacamnya. Maka lingkungan sangat menentukan. Pesantren salah satunya. Ketika di dunia pesantren kita akrab dengan kitab, ya kemudian nadhaman dengan beberapa sastra, qasaid, syair dan semacamnya, sadar atau tidak itu sudah membangun alam bawah sadar kita tentang minat untuk menulis, untuk meniru. Saya sendiri, Al-Fakir Allah, merasakan kira-kira sejak di madrasah ibtidaiyah ada keinginan menapaktilasi para pendahulu kami yang memiliki karya tulis. Ayahanda punya beberapa karya tulis. Itu menjadi salah satu motivasi bahwa suatu saat sebagai putra dari beliau ingin ada karya tulis yang bisa dipersembahkan untuk umat ini. Jadi saya sepakat sekali bahwa lingkungan menentukan, berpengaruh besar. Baik, silakan dilanjut. Oke, sebelum ada pertanyaan yang lain di chat room itu sudah banyak. Ini coba kita kasih kesempatan kepada Dini Octavia. Silahkan Dini Octavia yang mic-nya sudah di-unmute. Mbak Dini Octavia. Ya, silakan Mbak. Dari mana Mbak Dini Octavia? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut karena waktu terus berjalan. Mbak Dini sudah siap Mbak Dini? Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi ada pertanyaan ya dari An-Nuqayyah. Dari An-Nuqayyah, siapa namanya tadi itu? Beliau bertanya dari Rafli ya. An-Nuqayyah Semenep itu hukum ya secara fikih atau secara agama membuat karya tulis fiksi ya yang menurut bahasa beliau yang berangkat dari imajinasi liar itu bagaimana hukumnya Kiai? Terus kemudian kalaupun boleh katakanlah berangkat fiksi ini menulis fiksi ini, apakah karya fiksi seperti tulisannya Ayu Utami, Dewi Lestari dan Mira W itu apakah boleh dibaca atau tidak ya? Itu mungkin yang pertama dulu. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah mengalami pertanyaan batin semacam itu juga di awal minat kepada fiksi, cerpen, cerber, bahkan novel. Apakah ini suatu kebohongan? Masukkah kategori kadzib, kedustaan? Alhamdulillah terjawabkan dari Buya Hamka sendiri, beliau yang bukan hanya sebagai sastrawan dan penulis, tapi juga ulama. Kemudian Syahid, beliau Syekh Said Ramadan Al-Buti memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Bahkan Hujjatul Islam Al-Ghazali
memiliki amsal, beberapa perumpamaan yang itu sebenarnya fiksi. Ya, dialog burung itu kan sebenarnya fiksi. Dan mereka, beliau-beliau ini para ulama, terinspirasi dari al-amsal, perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Quran. Kalau kita belajar balaghatul Quran, ya sebenarnya Al-Quran mengajarkan sisi sastra itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang hujan, lalu hujan itu sebagai perumpamaan orang-orang yang beriman. Ini kan salah satu alat untuk memahami sastra itu sendiri. Lahirlah majas, metafora, dan semacamnya. Nah, sebagaimana alat media, maka kembali hukumnya kepada isi. Kita gunakan media Zoom atau virtual ini sebagai alat, ya asal hukumnya mubah. Tetapi ketika menjadi media dakwah, bahkan menjadi syarat untuk masa pandemi new normal sebagai syarat pembelajaran, bisa berubah menjadi wajib. Kita paham dengan usul fikih. Ya. Maka demikian pula dengan fiksi tadi. Kalau ternyata di sana ada motivasi, penyemangat untuk berbuat baik, ada cuplikan sejarah yang diolah dengan indah, ya, menjadi satu cerita yang sangat menarik. Tentu bukan sesuatu yang diharamkan. Sebaliknya, ketika novel, cerpen, fiksi itu memotivasi kepada keburukan, maka motivasi keburukan itulah yang menyebabkan nilai keharamannya. Allahu a'lam. Ini yang kami ketahui. Baik, dilanjut. Sebelum lanjut kepada penanya-penanya yang lain, mungkin menyambung pertanyaan sebelumnya dan jawaban dari Kiai tadi, bahwasanya secara asas fiksi itu diperbolehkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kiai tadi. Akhir-akhir ini ada banyak sekali asirah an-nabawiyah, siratu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang ditulis dalam bentuk fiksi, ya. Mungkin ceritanya itu berangkat dari kenyataan, akan tapi pengolahannya itu dalam bentuk fiksi. Apakah seperti itu diperbolehkan, ya, kira-kira? Saya termasuk yang mempertanyakan itu, karena terkait dengan sosok yang mulia, ya, kita harus ekstra hati-hati. Menambah, mengurangi, ini fatal akibatnya. Karena ada hadis yang memang melarang untuk mengada-ngada tentang informasi baginda Nabi. Maq'adahu an-nar, ya. Maka tempat duduknya nanti, tempat kehidupannya nanti di akhirat, ya neraka ancamannya. Nah, hingga hari ini saya termasuk orang yang sepenuhnya tidak sepakat dengan fiksi yang masih mengkhawatirkan. Tetapi kemudian melengkapi suasana, saya masih mentoleransi. Misal, ketika Nabi hijrah, di dalam tarikh atau dalam sirah dijelaskan siang hari. Bolehlah kita tambahkan, di saat matahari sedang sempurna cahayanya, terang sinarnya misalkan. Ini kan ada fiksi, tetapi tidak terlalu jauh dari sirah Nabawi itu sendiri. Tetapi kemudian ada sosok baru yang ditampilkan, ada peristiwa yang dibikin-bikin tidak pada sejarah itu sendiri, saya tidak sepakat. Kalau untuk memperindah, hanya untuk melengkapi, mendramatisir suasana, dan itu tidak keluar dari fakta yang memang sehari-hari pasti kita melihat matahari, sehari-hari kita pasti menghirup udara segar. Nah, untuk menambah suasana di musim apa, misalkan Nabi akan berangkat ke kota suci Mekah untuk haji beliau, haji wada,
Lalu kita tambahkan sedang mengendarai unta misalkan, kita tambahkan biasanya suasana orang mengendarai unta seperti apa. Itu masih wajar ya. Baik. Kalau misalnya gini, secara substansi itu tidak merubah cerita ya, tidak merubah peristiwa, hanya mungkin narasi yang dipakai oleh penulis itu ketika Sirah Nabawiyah itu dinovelkan, itu ada tambahan narasi yang dibangun untuk lebih menyampaikan pesan itu secara tepat. Mungkin ya. Mereka berhujjah bahwa misalnya hadis itu kadang kita sebutkan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak bisa berpijak ke situ kira-kira? Ya, saya membacanya dari Al-Qur'an sendiri mengajarkan cara menyampaikan pesan berbeda-beda. Silahkan dilihat salah satu contoh ya. Kisah para nabi. Satu kisah yang sama. Kisah tentang Nabi Musa, bagaimana menghadapi Fir'aun, tapi diolah dengan Al-Quran itu sendiri dengan berbagai bahasa. Ini kalau dalam ilmu hadisnya, ya, riwayat bil makna. Boleh. Riwayat bil makna. Sehingga masih memungkinkan yang seperti itu ya. Kan selama tidak terlalu jauh dari alur cerita yang sesungguhnya, tidak menambah-nambah dan mengubah alur cerita itu sendiri kepada pemaknaan yang justru mungkin malah menyesatkan ya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Kiai, apa perbedaan antara sastra dan filsafat Kiai? Padahal langsung saja ya. Ya, kalau berbicara filsafat itu kan tentang kehidupan manusia sendiri, sehingga sebenarnya ilmu sosiologi itu kan bagian dari filsafat. Tetapi berbicara tentang sastra, ini kan alatnya. Alat mengemukakan, alat mengungkap. Jadi tidak langsung berhubungan dengan filsafat itu sendiri. Sementara filsafat kan kajian keilmuannya, tetapi sastra adalah alatnya. Alat berbahasa, mengungkapkan ungkapan rasa menjadi kata, kan begitu. Itu yang sederhana yang mungkin bisa saya jelaskan. Oke. Baik, berikutnya kepada ini ada Zainul dari Banyuwangi meminta rekomendasi jenis media yang terpercaya gitu ya untuk bisa diikuti, di mana sekarang ini kan banyak sekali media yang tidak kita kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi tentang media yang baik untuk bisa kita jadikan referensi Kiai. Rekomendasi Kiai kira-kira referensinya media yang mana atau apa? Yang kita kenal siapa pengelolanya, baik lembaga maupun personal. Kalau kita tidak kenal ya sebaiknya dihindari. Baik, jadi tidak secara spesifik atau eksplisit disebutkan gitu Kiai? Karena ini menyangkut banyak organisasi, banyak personal, jadi sebaiknya saya memberikan kriteria umum saja. Atau mungkin Mas Abrori sendiri punya. Ya. Kalau antum tidak menyampaikan, al-wakir min babil aula tidak akan menyampaikan juga. Ya kita menjaga memberikan pilihan lah tadi ya, dengan kriteria yang disampaikan oleh Kiai tadi itu. Kurang ramai. Baik Kiai, berikutnya tadi itu Kiai. Untuk menjaga diri kita agar tetap suka membaca, tetap suka menulis di zaman yang serba digital dan visual media seperti ini, bagaimana Kiai? Tadi kan harapan Ustadz Abrori bahwa biasakan membaca tulisan panjang. Ya. Nah, tidak semua orang instan bisa mengubah perilakunya membaca tulisan panjang. Ada kemampuan, ada satu penelitian analisa, manusia rata-rata mampu bertahan baca sekian menit.
Nah, sehingga hari ini media sosial dapat kita lihat untuk tayangan video durasinya berapa menit, ya. 3 menit itu sudah cukup lama, 5 menit sudah sangat lama, 10 menit sudah tidak utuh. Ya. Maka kalau ada pengajian sampai 10 menit, biasanya sudah tidak nyambung kan gitu. Maka solusinya, ini kan kecanggihan teknologi, dibikin episode. Tulisan pun demikian. Tulisan-tulisan Al-Faqih Allah yang dulu sekian panjang itu tidak akan dibaca utuh hari ini. Maka kita harus menyesuaikan dengan zaman milenial. Anak-anak milenial kita ini hanya kemampuan membaca apa yang terlihat di layar begitu saja. Kalau sudah di bawah layar itu sudah sambungannya ke bawah nggak kebaca. Nah itu mungkin ya kita pilih sekian pilihan diksi kalimat yang selesai satu paragraf, satu buah pikiran. Besoknya kita sambungkan lagi, sehingga dalam kurun waktu 1 pekan, 1 bulan, tulisan panjang kita sudah selesai. Itu salah satu media cara menyampaikan pikiran atau tulisan panjang hari ini. Memang harus, kalau bahasa Inggris timurnya itu, etulang nih sebunyi. Iya. Oke, ini kalau di tengah-tengah menulis, tiba-tiba pusing ya, mungkin kehilangan ide, atau entah apa yang mau ditulis, apakah itu harus diteruskan, atau berhenti dulu katanya, ya? Ini pertanyaan seperti itu, ya. Pusing apakah secara fisik, ada gangguan di bagian kepala kita, atau karena tidak menemukan ide? Ya, mungkin tidak menemukan ide, tidak bisa meneruskan mungkin. Silakan buka referensi kitab, bacaan lainnya. Karena seringkali kita ditakdirkan berjumpa di sana. Ya. Jadi bagian dari cara kita untuk menyapa koleksi buku-buku kita. Kan tidak mungkin kita hatam kitab yang berjilid-jilid, tetapi spontan kita ambil satu. Misalnya ada Rasail An-Nur, tulisan Syekh Said An-Nursi, yang sekian jilid itu. Kapan kita bisa menghantamkannya? Ketika kita spontan punya ide, coba dilihat, ini di mana? Lawami atau di mana? Kita buka. Ternyata ada satu paragraf atau satu pikiran beliau yang menginspirasi. Segera tulis. Itu salah satu solusi menghilangkan, bukan pusing mungkin, kebingungan. Melanjutkan. Kebingungan mungkin. Lebih tepatnya seperti itu. Iya. Baik ya, ini dari Ferdiansah ingin bertanya. Ini mungkin nggak masalah ya, secara umum nanti Kiai bisa jawab bahwasanya yang namanya pemerintah itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Pada saat kita di posisi tidak menyukai atau tidak sepakat dengan pemerintah, itu apakah kita diperbolehkan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah itu melalui karya tulis, entah itu artikel atau mungkin satu buku utuh. Itu dengan diksi yang tidak sopan, lebih tepatnya di situ, ya. Gimana, ya? Begini, tujuan menyampaikan pesan itu apa targetnya? Perubahan kan? Ya. Ya. Perubahan yang diharapkan adalah kebaikan. Pertanyaannya, apakah dengan diksi yang kasar dan keras itu bisa tersampaikan pesan dengan baik? Atau hanya sekedar luapan perasaan dia saja? Saya jadi teringat salah seorang salafun salih. Beliau menyampaikan statement, andaikan aku diberi doa mustajab, maka yang aku pinta munajatkan kepada Allah adalah doa baik untuk pemimpin. Karena jika munajatku mustajab hanya untuk diriku, maslahatnya hanya untuk personal. Tetapi ketika mustajab itu diberikan kepada pemimpin, maka maslahatnya adalah seluruh masyarakat luas yang di bawah pimpinannya. Kita hari ini mudah mengungkapkan ujaran kebencian, doa jelek kepada pemimpin. Padahal tujuannya mengkritisi pemimpin itu yang dianggap salah, ingin ada perbaikan. Nah, apakah itu menciptakan perbaikan? Apa enggak justru sebaliknya menciptakan kerebutan? Nah, orang-orang cerdas masa lalu memahami metode dan cara yang tepat.
Saya ingin bangsa ini baik. Tetapi ketika saya mengungkapkan ujaran kebencian, apakah menjadi baik? Oh, ternyata tidak. Oleh karena itu, ego saya harus rendahkan. Emosi saya harus saya tahan. Maka ada cara yang lebih tepat misalkan. Dan itu mengubah. Berdoa baik untuk pemimpin akan menciptakan kepemimpinan yang baik. Tapi berdoa buruk kepada pemimpin, kalau itu kemudian dikabulkan, kita ini di bawah pimpinannya, apa nggak kena akibat buruknya juga? Nah, ini kita belajar dari kecerdasan spiritual orang-orang masa lalu. Salafun salih radhiyallahu ta'ala. Oke, Mbak Khairus Silmi atau Khairul Ilmi itu siap? Silahkan, Mbak Khairus Silmi. Ini siapa ini? Saya. Khairus, oh Mas ya? Oke, silakan. Siapa namanya Mas? Khairus Salim. Oh, Khairus Salim, ya. Gimana? Ya. Apa yang mau disampaikan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum jauh dari Idul Fitri, saya sendiri memohon maaf lahir dan batin kepada guru kami dan juga para partisipan yang hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja, saya Khairus Salim, santri aktif dari Raas Sumeneb, ingin bertanya. Saya sering kali berdiskusi dengan teman-teman obrolan saya bahwa dasar literasi itu berasal dari potongan surat Al-Alaq ayat pertama, yaitu Iqra, yaitu bacalah. Nah, yang saya ingin tanyakan, mengapa harus bacalah, bukan menulislah? Saya ingin tahu makna filosofis dari Iqra ini tersendiri. Pertanyaan yang kedua, karena kita juga hidup di zaman revolusi 4.0 yang mana kita sudah akrab dengan sosial media, digitalisasi, dan yang lainnya. Bagaimanakah etika menulis bagi seorang muslim di sosial media, atau batasan-batasan bagi seorang muslim untuk bisa menulis di sosial media itu bagaimana? Terima kasih. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika satu pesan diarahkan, maka alangkah bijaknya kita melihat si penerima pesan itu. Al-Quran, kalamullah, munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan pesan-pesannya pada manusia agung, baginda Nabi Muhammad, ya kita harus belajar siapa sosok baginda Nabi Muhammad di usia itu pada saat menerima pesan wahyu pertama. Sejarah semua sepakat bahwa beliau memang terlahir, tumbuh dewasa, tidak baca tulis. Ini bukan satu kekurangan untuk sosok baginda Nabi, karena ada rencana agung, hikmah di kemudian hari. Salah satu yang sering diungkap oleh para ulama bahwa tuduhan bahwa Al-Quran karya tulis Nabi terbantahkan dengan tidak baca tulisnya Nabi. Oleh karena itu, pesan Iqra pada Nabi, bagi orang yang tidak paham dengan ini, sejarah ini, kronologi ini, mungkin akan mudah menyalahkan. Loh, bagaimana disuruh membaca orang yang diperintah membaca tidak bisa membaca? Tetapi orang yang memiliki kejernihan berpikir, iya ya, kenapa yang diperintah ini Nabi? Dan tidak ada tulisan yang diimlakkan dalam bentuk tulisan di papan tulis atau apapun medianya oleh malaikat Jibril yang mentalkin bacaan Iqra itu sendiri. Dan itu terjadi oleh diri baginda Nabi sendiri. Ketika Iqra, apa jawaban Nabi? Ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. 3 kali Iqra ma'ana biqari. Nah, para ulama memahaminya ada 3 dimensi makna. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca tulis. Ada yang memahaminya kemudian, apa yang harus saya baca? Nah, ini menunjukkan bahwa membaca itu tidak hanya pada tulisan, tetapi fenomena, keadaan, situasi, atau apa yang kita dengar, dalam pikiran kita ada bayangan tulisan, Iqra. Ketika diperdengarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ini menjadi satu hafalan kalimat yang dihafal oleh baginda Nabi.
Tetapi pesan yang lebih mendalam dan lebih filosofis adalah membaca situasi di mana tujuan Nabi bertahanus menyendiri di Gua Hira itu, beliau mengalami kegelisahan batin melihat fenomena jahiliyah pada masa itu. Maka Nabi sedang membaca situasi. Nabi sedang membaca keadaan. Nah, membaca keadaan di situasi itu kan hurufnya adalah fenomena kejadian. Jadi bacaan itu tidak hanya abjad, tetapi peristiwa, kejadian yang direkam oleh mata, ya, selaput retina mata kita, ini adalah bacaan kehidupan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang motivasi. Ya, motivasi apa tadi? Diulang pertanyaannya tentang Mas, motivasi sudah saya jawab tadi. Yang kedua tentang kaitannya dengan era yang sekarang ya. Ya. Tentang di zaman sosial media yang seperti sekarang ini, sebaiknya apa, tulisan seperti apa yang harus kita sebar ke masyarakat? Ada gerakan pendampingan yang saya mengaguminya. Tasawuf underground. Mengikuti? Mas Abrari? Tasawuf. Tasawuf di majmu'ah ya. Tasawuf underground. Mengikuti? Lah. Quote atau informasi, ada seorang ustadz mendampingi anak preman, ya, anak pang dengan pakaiannya, belajar Al-Quran, belajar abjadun, dari tingkat paling dasar sampai ke tahfidz dengan pendekatan tasawuf. Mereka belajarnya di tempat-tempat, di tongkrongan, di kafe, tentu dengan adab-adab yang masih ditolerir. Dan komunitasnya semakin banyak. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Melihat objek al-mad' dakwah yang harus kita hadapi, maka kreativitas yang perlu dikembangkan. Berbicara dengan anak milenial, apa yang mereka hadapi tentang cinta, kita lemparkan pertanyaan, cinta yang membahagiakan, masuk pada dunia mereka. Apakah cinta yang kemudian mengantarkan kepada maha cinta yang abadi, ataukah cinta yang justru menciptakan penyesalan di kemudian hari. Nah, ini kan sebenarnya kita punya target, punya tujuan. Kalau tidak, ya tulisan itu akan menjadi tulisan liar tanpa tujuan. Baik. Berikutnya ada Mas Firman Jakarta. Beliau ini Pimret dari Tarbawiyah. Ya. Di zaman apa yang sekarang terjadi dengan Indonesia, apakah Kiai merekomendasikan satu buku, baik yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Indonesia secara khusus, kira-kira adakah buku yang direkomendasikan oleh Kiai? Ikuti pemikiran Said Nursi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ada komunitasnya. Ini salah satu rekomendasi kami. Atau dari Turki. Dari Tunisia. Dari Turki. Dari Turki, nah. Ya, atau orang-orang yang sepemikiran dengan beliau seperti Fathullah dan beberapa orang lainnya. Ini dari sekian banyak referensi. Kalau yang lainnya jelas seperti Syekh Said An-Nurus, Syekh Said Ramadan Al-Buti, tulisan-tulisan beliau menjadi rujukan utama, terutama ketika kajian fiqh sirahnya luar biasa. Rahimahullah ta'ala rahmatan. Rahimahullah ta'ala. Berikutnya Kiai, ini kan sekarang banyak karya sastra, novel yang kemudian difilmkan. Itu bagaimana pendapat Kiai tentang novel yang difilmkan, yang mana dari pemeran film itu kesehariannya di dunia nyata tidak sebagaimana perannya di dalam film. Misalnya di dalam film dia jadi orang baik, tapi pada sebenarnya orang jahat. Di dalam film dia pakai jilbab, tapi dalam keseharian yang sesungguhnya ternyata tidak pakai jilbab. Itu bagaimana Kiai? Fenomena seperti itu. Nah, itu fenomena yang miris sekali. Saya sangat mengagumi
suatu komunitas, mulai dari sutradara, penulis, semua, lighting, bagian kameramen, ini adalah satu tim dakwah. Sehingga aktor atau aktris yang akan ditampilkan mungkin semula tidak memenuhi syarat yang kriteria yang ideal. Tetapi karena ini media dakwah, pada akhirnya ketika dia tenar, dia populer dengan berkah main adegan di satu film, dia semula dituntut oleh satu situasi untuk menjadi orang yang menjadi public figure yang Islami. Tapi pada akhirnya itu menjadi perilaku sehari-hari. Ini kan bagian dari dakwah. Ini yang kita harapkan banyak rumah produksi atau produser yang seperti itu melahirkan aktor dan aktris yang justru semula mungkin dia orang tidak baik menjadi baik, yang biasa-biasa menjadi lebih baik. Tetapi jika kenyataannya ada sebaliknya, saya termasuk orang yang prihatin. Baik, silahkan. Mungkin menyambung jawaban Kiai itu, mungkin Al-Fakir dulu pernah membantu Mbak Helvitiana Rosa ketika memfilmkan novel Ketika Mas Gagah Pergi. Itu ada satu pemeran yang sekarang sudah pakai hijab menutup aurat sepenuhnya, Noi itu ya. Yang mana sebenarnya Noi itu tadinya adalah selebgram, yang mana ya pakainya you can see everything sebelumnya itu. Tapi sekarang inspirasi dari peran dari tokoh yang dia perankan di dalam film itu kemudian membawa dirinya pada kehidupan nyata. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai tadi. Makanya kemudian ada banyak fenomena seperti ini, satu di antara kasus saja. Sehingga mungkin kayak tadi walaupun itu satu di antara keprihatinan, tapi mungkin ada batasan-batasan yang bisa ditolerir seperti itu mungkin ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya ada secara voice yang mau bertanya. Terus coba Tias Marlan. Ya. Jadi Tias Marlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana, Mbak? Dari Jember. Dari Jember, oke. Silahkan, Mbak. Ya. Langsung ke pertanyaan untuk Kiai. Kiai, saya di sini mungkin ingin menyampaikan kegelisahan saya pribadi ya. Jadi bagaimana nge-publish tulisan atau hasil karya kita. Karena yang sering terjadi adalah saya pribadi tuh sering takut apabila karya yang sudah saya tulis itu tidak diterima oleh pembaca. Contohnya maksudnya kayak nanti pembaca nggak suka atau tulisan saya tidak bermanfaat atau gimana. Itu yang menjadikan saya kayak sudah selesai karyanya, cuman ketika mau nge-publish itu merasa takut kalau tulisan ini nanti disukai nggak ya, nanti pembaca suka atau tidak, atau memberi dampak baik atau tidak. Terus yang kedua, apa boleh, memang kebetulan tidak sedikit karya yang saya tulis itu berupa puisi-puisi yang memang target pembacanya adalah generasi milenial yang suka tentang tema-tema kepatahan gitu kan, kayak perasaan-perasaan kayak gitu. Apakah boleh apabila kita menciptakan karya tentang patah hati seperti itu, sementara itulah makanya kayak sinkron nggak dengan dakwah yang bisa kita share kebaikan untuk orang lain kayak gitu. Terima kasih. Langsung ya. Jadi intinya beliau ini ada ketidakpercayaan diri untuk mempublish tulisannya karena takut tidak disukai oleh khalayak gitu, Kiai. Betul, Kiai? Gimana, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Awal tadi di prolog saya sampaikan bahwa hingga hari ini saya bertahan terus
termotivasi menulis adalah balighu anni walau ayah, sabda Nabi untuk menyampaikan amanat keilmuan. Nah, kita fokus saja pada penyampaian, diterima atau tidak, dikomentari atau tidak, ya. Bahkan mungkin komentarnya juga positif atau negatif. Kita belajar untuk mengurangi terlalu berharap dari orang. Tetapi fokuskan bahwa kita ingin menyampaikan satu karya tulis itu. Karena dengan menyampaikan karya tulis dengan pesan yang baik, insya Allah di situ ada pahala yang besar. Kita harapkan sebagai wasilah perantara untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mungkin melihat ya, ketika memposting satu statement, satu tulisan, yang nge-like hanya satu, nge-like hanya mungkin beberapa, bahkan jari jemari kita tidak habis untuk menghitungnya. Bukan persoalan kecil atau banyaknya, tetapi sebenarnya menuliskan. Mengenai ada tambahan, bonus, Allah menggerakkan orang kemudian menyukai tulisan kita, itu satu anugerah plus, tambahan saja. Insya Allah itu akan terus membuat kita istiqomah. Ya, terus, meskipun yang nge-like hanya 3, 2, 7 orang, tapi dengan keistiqomahan itu, nanti di kemudian hari Allah tunjukkan satu keberkahan yang lain. Teruskan. Nah, yang kedua, mengenai puisi tepatnya ya. Ungkapan patah hati. Puisi dengan tema patah hati agar masuk ke dunia anak milenial ya, yang mereka mungkin putus cinta dan semacamnya. Di mana batasannya? Seperti apa? Apakah tidak bertentangan dengan tujuan dakwah? Tidak, tinggal dikemas saja. Misalkan mereka yang cenderung patah hati kemudian melakukan hal-hal yang negatif, na'udzubillah min dzalik sampai bunuh diri. Tetapi ketika mendapatkan sebelum kejadian itu, sebelum lebih parah, jangan-jangan dengan tulisan kita, yang di situ ada pesan moral di bagian akhirnya, sakitnya, ditinggal dan semacamnya. Tetapi ketika menceritakan misal kisahnya Rabi'atul Adawiyah yang menemukan cinta sejatinya, orang-orang yang semacam ini yang terpatahkan hatinya, boleh jadi dia semangat, boleh jadi dia bangkit dari keterpurukan itu berkah dari tulisan yang kita posting itu. Maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut melalui media puisi yang temanya adalah patah hati atau tentang patahan itu. Sisipkan pesan-pesan keagamaan yang memberi semangat, bukan memperparah, ya. Bukan semakin mendramatisir yang mengajak pembacanya semakin menjadi-jadi, tapi berikan solusi keagamaan di akhir atau di tengah puisi itu sendiri misalnya. Ya, baik. Sebelum minta tolong, fi mungkin min asdiqaik min Rusaifah Ahmad Hafid, itu silahkan bersiap dari Mekah. Fadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaifalukum ya sayyidi Rabbi wa ruhi. Al-Fakir asli min Pontianak lakin mukim min Makkah al-an. Barakallahu fikum ya sayyidi. Amin. Samihni ala taksir. Yakni saya ingin bertanya tentang masalah penulisan. Kemungkinan banyak sekali orang bisa menulis, tapi mereka juga butuh dalam inspirasi dalam penulisan sehingga bisa apa yang ditulis bisa tersampaikan dengan baik dan bisa berkah saya begitu. Kemudian apakah ada amalan yang bisa menunjang hal-hal tersebut? Begitu saja, Sayyidi. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, amalan yang ditanya. Ini ciri khas anak pesantren ini, minta jazaan amalan. Ya, Anda berkirim Fatihah kepada para muallif itu amalan terbaik. Ya. Misal Anda kagum dengan tulisan siapa, bacakan Fatihah untuk muallifnya.
Anda kagum dengan tulisan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam sehingga fenomenal tulisan beliau. Kirimkan Fatihah agar spiritualitas beliau dapat copy paste-nya ini. Ya, Fatihah itu kekuatannya. Kita bisa mendapatkan aliran keberkahan ya kalau harus buka hubungan batin seperti sungai. Kita ingin mendapatkan aliran sungai, kita harus buka kanal. Nah, kanal rohani kita adalah Fatihah. Semakin sering, semakin banyak inspirasi. Ada satu karomah terjadi, seorang kiai sudah kehilangan pemahamannya, kecerdasannya untuk memahami satu ibrah dalam kitab. Beliau bingung dengan statement yang tertuang di kitab itu. Maka sejenak di depan para santri, beliau termenung lama. Apa yang dilakukan? Kirim Fatihah kepada si mu'allif kitab yang sedang dipelajari. Atas izin Allah, Allah hadirkan secara hubungan rohani, si mu'allif itu menjelaskan secara batin kepada kiai tersebut sehingga pemahamannya tercerahkan. Nah, ini salah satu karomah ya, dari Fatihah. Baik, mungkin banyak pertanyaan yang lain, cuman Al-Fakir ingin menambahi pertanyaan yang dari Jember tadi itu terkait dengan kepercayaan diri, apakah tulisan kita itu bisa diterima atau tidak. Jadi sebenarnya yang pertama itu sebagaimana pesan Kiai bahwasanya kita harus mengawalinya dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwasanya tulisan yang ingin kita sampaikan ke publik adalah satu kebenaran. Ketika keikhlasan dan kebenaran itulah kita genggam, itu sudah lepas saja ke publik. Apakah mereka suka atau tidak suka? Karena Al-Fakir itu punya banyak pengalaman di sini, punya banyak pengalaman yang tulisan yang tidak disukai. Ya, punya banyak sekali. Mungkin ada yang pembenci tulisan saya dengan pecinta tulisan itu ada di satu tulisan tertentu itu lebih banyak yang benci. Tapi sudah, kita nggak ngurus itu. Yang penting pertama kita ada niat. Karena qabla kulli syai' itu adalah an-niyah as-salihah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita yakin ini benar. Kebenaran tidak diterima oleh semua orang. Jadi nggak ada masalah. So what gitu loh. Yang kedua kalau kaitannya dengan patah hati misalnya, ini Al-Fakir juga punya pengalaman. Bukan patah hati tapi keburukan masa lalu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mengikuti Facebook saya itu ya, atau membaca di Orang Ramai itu kan banyak pengalaman kelam masa lalu Al-Fakir saya sendiri itu yang kemudian saya tulis, yaitu justru sering mengundang suka yang banyak karena ada banyak ibrah di situ melalui perjalanan yang panjang ya, sehingga sampai di titik ini melihat masa lalu itu kelam tapi kemudian cerah di ujungnya. Nah itu kita kemas saja, kita sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Kiai tadi itu, ada pesan keagamaan di situ. Oke, baik, berikutnya ke siapa? Rosela ya. Siapa? Silahkan. Mbak Rosela. Dari mana? Perempuan? Soleha Sela. Soleha Sela. Mbak Sela. Silahkan Mbak Sela Soleha. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan minat baca, padahal di dalam diri kita sendiri untuk membaca itu rasanya sangat malas sekali, Kiai. Sangat malas sekali, Kiai. Apalagi melihat bacaan yang terlalu banyak kita lihat. Itu, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyudahi kemalasan membaca, Kiai, itu seperti apa caranya? Oke, betul, Kiai. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini pengalaman
pribadi juga. Saya tidak bisa bertahan duduk berlama-lama dengan menghatamkan satu buku, satu kitab. Maka solusinya adalah kita buka beberapa lembar. Setidaknya ada satu pemikiran utuh yang sudah kita pahami, selesai. Dan biasanya jenuh. Nah, kita buka lagi tulisan atau kitab lain. Kadang Allah menganugerahi rezeki dari buku yang baru kita buka. Terus begitu. Nah, jangan lupa di samping kitab atau buku yang kita baca, sertakan buku catatan, notes atau lainnya. Karena ini akan menguatkan ingatan kita dan lebih efektif mendapatkan manfaat membacanya. Ada kalimat yang kita tertarik, Salim. Halaman penulisnya sebagai inspirasi utama. Suatu saat, jika Allah takdirkan, itu menjadi pokok pikiran yang bisa dikembangkan oleh kita. Nah, itu salah satu cara menyemangati diri sendiri untuk terus membaca dan terus membaca. Baik, itu sementara. Oke. Berikutnya silakan Ahmad Mujtaba. Silakan Ahmad Mujtaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Kami dari Mumbai, India, Kiai. Masya Allah. Ashabul Fadilah, guru kami Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, beserta Ahlul Bait yang ikut majelis Zoom online, beserta juga para asatid dan juga yang kami hormati Koordinator Al-Mukarram Ustadz Abro Rifai. Terima kasih jazakumullah khairan atas waktunya kepada kami untuk bertanya. Pertanyaan dari kami Kiai tentang ayat pertama di dalam Al-Quran bahwa Iqra, membaca. Kalau kita lihat realitas pada saat ini, umat Islam kalah di tanda-tanda kebesaran Allah pada ayat kauniyah, Kiai. Artinya yang menguasai ayat-ayat kauniyah Al-Quran ini semuanya kami akui umat Islam seperti itu, Kiai. Akan tetapi umat Islam kalah pada ayat-ayat kauniyah, Kiai. Apakah ini sudah merupakan sunnatullah, artinya ayat-ayat kauniyah diberikan kepada non-muslim, yang bisa kita lihat pada saat ini seperti orang-orang di Amerika, barokah dari pemahaman ayat-ayat kauniyah ini, sehingga lahirlah karya-karya besar dari tangan-tangan orang-orang Yahudi, seperti lahirnya Facebook, kemudian YouTube, kemudian Google, Twitter, dan lain sebagainya, Kiai. Sehingga umat Islam pada saat ini menikmati dari karya-karya orang Yahudi seperti itu, hingga bisa ngaji online, kemudian bisa juga menjadikan karya-karya mereka sebagai media dakwah seperti itu, Kiai. Apakah ini juga termasuk sunnatullah, artinya ayat-ayat kauliyah hanya diberikan kepada umat Islam, sementara ayat-ayat kauniyah diberikan kepada non-muslim, Kiai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kiai, kira-kira untuk menjaga keistiqomahan di dalam belajar, kemudian membaca, kira-kira apa seperti itu, Kiai, agar kita bisa ikhlas dalam menulis, kemudian juga membaca, Kiai. Yang seringkali khususnya kami Al-Fakir masih punya mental labil seperti itu, Kiai. Santri milenial yang masih jiwanya masih jiwa-jiwa muda, masih sering terpeleset, kadang lurus, kadang bengkok-bengkok seperti itu, Kiai. Mohon nasihat kepada kami Al-Fakir. Terima kasih kepada guru kami Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dan juga kami ucapkan karena masih ada sisa lebaran, jazakumullahu ahsanal jaza, dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Kiai. Silakan, Kiai.
Sehat selalu di India. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Terus semangat, jaga niat yang baik. Mengenai fenomena, saya tepatnya setelah mendapat pencerahan dari sebagian asatidz tentang sejarah kemunduran umat Islam. Kita terbuka fakta sejarah bahwa umat Islam pernah mengalami puncak peradabannya dan menghasilkan banyak teknologi di masa itu. Dan jika orang Barat yang dianggap berkemajuan, justru di antara mereka yang tercerahkan mengakui bahwa peradaban mereka modernitas yang hari ini mereka raih, banyak di antaranya asas keilmuannya dari umat Islam. Ya. Misal jasa besar Al-Jabar, kemudian Al-Khawarizm. Ini yang melahirkan teknologi, melahirkan ilmu-ilmu modern dan temuan alat canggih modern lainnya. Berbicara tentang medis, mereka sangat berterima kasih dengan jasa Ibnu Sina. Tetapi ada niat buruk ya untuk menutup jasa-jasa itu dan melupakannya. Lalu dimunculkanlah tokoh-tokoh baru seolah mereka adalah penemu. Padahal rumusan dasarnya terinspirasi dari umat Islam. Oleh karena itu, ya, sunnatullah yang perlu dipahami bukan kemudian menerima pada satu realitas kenyataan bahwa ini sudah kehendak Allah mengenai ayatul kauniyah dikuasai oleh non-muslim, ayatul qauliyah bolehlah umat Islam masih bertahan sebagai pemegang prestasinya. Tidak demikian cara pandang kita. Tetapi jadikanlah sebagai teguran, kenapa kita hari ini belajarlah banyak pada mereka, semangat mereka. Karena hikmah itu dhalatul mu'min, barang hilang yang harus ditemukan kembali oleh orang-orang beriman. Hari ini saya melihat ada banyak cendekiawan muslim yang mengembalikan kejayaan itu secara personal. Kita tidak bisa menutup bagaimana jasa B.J. Habibie secara personal dengan kecerdasannya. Ini salah satu contoh. Dan beberapa sarjana muslim kita bagaimana menemukan beberapa temuan teknologi, ya. Tetapi mungkin tidak terpublish atau sengaja dihilangkan dari media karena memang perang media. Ini bagian dari tantangan kita untuk mengatur strategi lagi ke depannya. Oleh karena itu, jangan hanya berpangku tangan, teruslah semangat belajar, kuasai teknologi, belajarlah kepada ilmu mereka. Jika kita melihat sejarah bahwa umat Islam dalam hal teknis diperkenankan belajar kepada non-muslim. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abrari bahwa para tawanan perang Badar itu diberi kebebasan bersyarat ketika mereka mengajar umat Islam 10 orang, sekian orang dapat memerdekakan dirinya. Nah, ini mengajarkan bahwa kita umat Islam diperkenankan belajar hal-hal yang teknis tentunya. Tidak belajar usuluddin, tidak belajar tauhid kepada non-muslim yang justru akibatnya fatal. Melahirkan generasi liberal dan pemahaman yang menyimpang lainnya. Kita tidak bisa membayangkan orang belajar agama Islam dari non-muslim itu sendiri. Kalau bahasa orang tua kami, sesepuh kami, Almarhumah Kiai As'ad, bagaimana mau belajar agama kepada orang yang tidak paham agama? Bahasa sederhana beliau,
Jika orang yang tak tahu akelah. Masalah bersesuci saja sudah tidak paham bagaimana keberkahan ilmu itu bisa diperoleh. Tetapi hal-hal yang bersifat kecanggihan teknologi, kita perlu belajar. Bagaimana menemukan teknologi desain baru, kita perlu bersaing. Teruslah, semangat. Kemudian mengenai apa yang dirasakan secara pribadi, kealabilan, tentu itu bagian dari sebuah proses. Bagaimana belajar ikhlas? Saya pernah sampaikan di salah satu kesempatan, ya. Belajarlah pada surat Al-Ikhlas. Belajar ikhlas pada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu tidak disebutkan sebagai surat Al-Ikhlas yang ditemukan lafadznya di dalam ayat. Apakah ada dalam surat Al-Ikhlas kalimat atau kata Al-Ikhlas itu sendiri? Tidak ada. Tetapi yang ada adalah dipenuhi dengan Qul huwallahu ahad. Jadi yang disebut adalah Allah. Allahus samad. Maka hatinya dipenuhi dengan Allahus samad. Harapannya dipenuhi dengan Allahus samad. Tujuannya dipenuhi dengan Allahus samad. Yang bagaimana? Lam yalid wa lam yulad. Bagaimana? Walam yalid. Nah, ketika pikiran kita, tujuan kita, jiwa kita sudah di saat mengekspresikan suatu tulisan dipenuhi dengan makna Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang bagaimana sifatnya Allah itu yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Termasuk penyekutuan sekutu dalam syirik yang khafi, apa? Riya. Tidak ada yang diharap kecuali hanya Allah. Kalau kita sudah selamat dari itu, kita bisa memaknai makna surat Al-Ikhlas dengan makna keikhlasan yang baik. Maka belajarlah kepada filosofi surat Al-Ikhlas. Insya Allah kita dianugerahi keikhlasan. Barakallahu fikum. Baik, silahkan Nafis, Mbak Nafis Inaf, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi-lagi ternyata. Oke, silahkan Nafis Inaf ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan atas waktunya dan diberikan satu kesempatan untuk bisa bertanya kepada guru kami Kiai Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi. Pertanyaan kami di sini tentang bagaimana pandangan Kiai tentang apakah menulis itu hanya tertuju kepada orang-orang yang punya kreativitas dalam menulis, apa semua orang ini mempunyai bakat untuk menulis, Kiai? Apa hanya tertuju kepada orang-orang yang maksud kami itu hanya tertentu saja, orang yang punya bakat menulis saja yang bisa menulis gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang bisa kami awali pertama untuk bisa belajar menulis dari awal, dari nol itu mungkin ada langkah-langkah yang harus kami lalui, Kiai. Itu saja pertanyaan dari kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke penanya berikutnya. Kebetulan namanya juga ini Ahmad Azaim. Silahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Kiai. Saya mau nanya tentang puisi, mengenai puisinya. Ini sebenarnya puisi, ya nama saya Ahmad Azaim. Puisi sebenarnya saya rasa perlu didialogkan dengan cabang ilmu lain seperti ilmu tasawuf dan ilmu lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini termasuk dosa ataupun masuk syirik khafi ketika kita membayangkan sesuatu lalu kemudian terpintas di pikiran kita seperti contohnya seperti ini, Kiai. Ketika saya mengagumkan sosok ataupun sesuatu yang indah, kadang-kadang pikiran saya itu nyeleneh. Mungkin Tuhan itu agaknya mau menampakkan keangkuhannya, kata saya. Itu apakah bagian dari mana? Dan semisal contoh-contoh yang lain.
seperti yang agaknya itu fatal lah seperti itu. Ya mungkin hanya itu poinnya, memang ini mau kangen sama Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Fadal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, apakah menulis itu ditujukan hanya pada orang-orang yang berminat untuk menulis saja? Tidak. Manfaatnya bisa berefek tepuk tular. Ada orang yang suka hanya mendengar. Ada orang yang hanya suka melihat. Nah, tulisan kita itu akan tersampaikan, sadar atau tidak, kepada masing-masing orang sesuai minatnya dengan caranya sendiri. Contoh ya, Anda menulis di satu postingan atau di cuitan, di komentar, kemudian dibaca oleh seseorang. Orang ini tertarik. Diceritakan kepada temannya, tadi ada postingan begini, kalimatnya begitu indah. Didiskusikan. Orang kedua dan ketiga tidak lagi membaca tulisan Anda, tapi mendengarkan dari orang yang sudah merekam, lalu mengembangkannya. Begitu seterusnya, sampai pada orang yang terakhir, itu tidak lagi membaca tulisan Anda. Maka tulisan itu efektivitasnya sangat kuat. Ini tidak hanya pada kurun waktu tertentu. Ketika tulisan Anda terekam jejak digitalnya puluhan tahun ke depan, maka terus akan dibaca orang. Hari ini tulisan Al-Fakir ilallah yang 10 tahun yang lalu sering diingatkan oleh saudara kita Facebook itu, tulisan Anda 10 tahun yang lalu, kenangan Anda. Nah, ini menunjukkan bahwa manfaat itu jangan dipandang sebatas hari ini saja, tetapi boleh jadi tulisan 10 tahun yang lalu dampaknya dahsyat di 10 tahun kemudian. Nah, yang kedua, langkah apa yang harus dimulai? Namanya belajar. Ya seperti anak sedang belajar. Dia akan mengikuti ucapan yang dilafadzkan dari lisan, dari bibir ayahnya, ibunya, orang-orang di sekitarnya. Dia akan melihat kakaknya yang sudah bisa merangkak, berjalan berdiri, akan terus dia ikuti. Nah, Anda belajar juga harus punya panduan. Pengalaman pribadi, Al-Fakir Allah. Tertarik dengan tulisan seseorang, puisi Imam Syafi'i. Kita ingin mengikuti sedikit, meniru kata beliau. Begitu langkah-langkah awalnya. Pada saatnya nanti Anda punya ide sendiri, punya gaya bahasa sendiri. Baik, yang ketiga, kebetulan namanya juga sama ya. Ya, pengalaman semacam itu bisa berpotensi liar ketika tidak ada pembimbing. Maka saran saya, Anda menemukan pembimbing yang baik. Karena jika tidak, akan terus mengalami alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini fatal akibatnya. Maka berkonsultasi, berdialog, bertanya dengan orang-orang yang tentunya dinilai dan Anda berhusnudzon itu adalah orang yang baik untuk menambah, membimbing pengalaman batin Anda. Lakukan itu. Diskusikan dengan orang-orang yang insya Allah bertanggung jawab secara batiniah. Sehingga persoalan pertanyaan-pertanyaan liar semacam tadi itu tidak semakin liar. Salah satunya, solusi yang mungkin bisa ditawarkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Di antara namanya adalah Al-Qabid. Nah, pada saat kita tidak mampu menginspirasikan suatu, kita dalam kondisi nggak mood. Ya. Ini kalau menurut Imam Ali karramallahu wajhah, beliau seringkali terlihat membolak-balikkan tangannya. Pada saat kita tidak memiliki semangat untuk melakukan kesunahan-kesunahan, maka renungkanlah, pahami bahwa kita sedang berada dalam qabdah, suasana batin kita
sedang digenggam oleh ketidakberdayaan. Bahwa kita ini memang tidak berdaya. Kalau bahasa liarnya tadi kan, apakah Allah menunjukkan keangkuhannya atau jabbarnya, qaharnya. Nah, kalau ini diluruskan, maka kita seharusnya menunjukkan ketidakberdayaan. Tetapi kalau kemudian pertanyaan ini menjadi sebuah bantahan, sebuah penolakan, ini yang fatal. Seseorang akan terjebak pada penolakan-penolakan kepada jalan takdir yang Allah tetapkan. Itu fatal. Bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, mempertanyakan fi'lullah, ya, kehendak Allah. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Semoga kita senantiasa dibimbing hidayah taufik Allah SWT, bertemu dengan orang-orang yang baik untuk menuju Allah SWT. Baik. Ini teman-teman yang ada di Facebook itu juga live, Kiai. Kita sapa juga mereka. Ada pesertanya itu sampai hampir lebih dari 100 juga. Ada beberapa pertanyaan dari sana, tapi ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan dari Purwanto di Jawa Tengah. Beliau ini di Facebook. Beliau bertanya, bagaimana agar kita ini bisa menulis yang tulisan kita itu berkarakter, ya? Itu seperti apa, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita diajarkan berproses. Sebagai manusia pun sejak kanak-kanak kita diajarkan berproses. Berkarakter, ya belajar banyak dari orang yang sudah berkarakter. Ya. Wa kunu ma'as-shadiqin ini kan proses. Al-ma'iyah, kebersamaan. Untuk menemukan karakter shadiqin, orang yang terbaik dalam kriteria beragama, ya sebuah proses yang harus dilakukan. Penulis, kepenulisannya juga harus terus berproses. Semula kita mirip dengan gaya tulisannya si Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, penulis Fulan. Tapi pada akhirnya, kita akan menemukannya sendiri. Cenderungnya kemana. Maka ada aliran, ada ini pengikut siapa. Biasa hal seperti itu. Yang terpenting adalah pesan tersampaikan. Kadang orang sibuk dengan mencari karakter, sementara pesan tidak tersampaikan. Padahal tulisan itu ditulis sebenarnya ya, asas manfaat yang perlu direnungkan bersama. Manfaatnya, kebaikan untuk diri sendiri apa, pada orang lain apa. Khairun nas anfa'u linnas. Orang yang baik itu yang bermanfaat baik kepada orang lain. Silahkan. Baik ya, baik teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada. Karena kita sudah jam 9:04, kita akan sudahi tepat di 9:30 tadi. Nanti sebagai terakhir mungkin Kiai akan memberikan pernyataan penutup atau wasiat kepada kita atau motivasi kepada kita. Bagaimana kita merawat bangsa yang menjebuk ini. Bagaimana kita menjaga kebinekaan ini. Yang menjadi kesepakatan bapak-bapak kita bahwasanya inilah Indonesia yang menjadi kesepakatan kita bersama untuk kita hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada. Kita merawatnya dengan cinta kepada bangsa dan negara ini, kepada tumpah darah kita ini, yang itu nanti akan mewujud dalam karya tulis kita dengan berbagai bentuknya. Ini adalah kalimat penutup dari Pak Kiai. Fadhil Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Teringat dengan sejarah berdirinya negara ini, ketika para pelajar masih dalam masa studinya di berbagai belahan dunia, mereka di saat mendengar negara ini telah merdeka oleh para tokoh bangsa, termasuk oleh salah seorang sultan di Kalimantan, Sultan Abdul Hamid. Para pelajar kita yang di Belanda misalkan, baik itu ahli kedokteran, teknologi lain semacamnya, diminta untuk kembali pulang mengabdikan ilmunya ke negeri yang kita cintai, tanah air ini. Maka saya melihat sepintas dari pertemuan ini ada semangat yang meskipun tidak sama persis, tetapi
mengingatkan kita. Ada yang dari Mumbai, India, ada yang dari Mekah, dari Arab Saudi, dan dari tanah air sendiri. Ini merupakan penyemangat tersendiri bahwa kita masih punya anak bangsa yang kita harapkan di masa mendatang 10-20 tahun mereka adalah pemimpin masa depan. Marilah rawat negeri yang kita cintai sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala ini dengan cinta. Salah satunya media melalui literasi. Karena tulisan itu abadi. Seabadi ketulusannya. Dan tulisan itu akan lenyap hilang sebatas tujuan dari penulisnya. Oleh karena itu, tulislah sesuatu yang berharap keriduan Zat yang Maha Abadi, maka tulisan Anda akan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو سمحتم اختم بالدعاء يا جاي. الفاتحة. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا به وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح لنا فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada guru-guru kita sekalian, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang telah berkenan membersamai kita pada malam hari ini, yang telah berkenan untuk kita ngangsu kawruh kepada beliau, untuk kita ngalap barokah kepada beliau. Semoga semua apa yang beliau tuturkan tadi menjadi inspirasi bagi kita untuk semakin lebih baik, untuk semakin lebih semangat kita dalam menulis, yang kita tujukan untuk merawat kebinekaan kita, untuk menegakkan NKRI sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ini. Sebelum saya akhiri, nanti setelah saya tutup dengan salam, kami mohon jangan beranjak dulu karena kita akan ada sesi foto yang akan dikomandani oleh host kita, oleh admin kita pada malam hari ini. Sebelumnya Al-Fakir, mohon maaf atas samihna ala taksir Kiai. Maaf kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman yang mau bertanya tapi tidak terakomodasi dengan baik karena terbatasnya waktu dan juga secara teknis juga agak susah juga. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tayangan ini bisa dilihat ulang di YouTube Orang Ramai ID insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.